warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Lestari dari NPM 19140006 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang pendidikan di negara Taiwan. Untuk memenuhi tugas sejarah Asia Timur, dosen pengampu Ibu Yustiani, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendidikan di negara Taiwan. Sebelum saya membahas tentang pendidikan di negara Taiwan, saya terlebih dahulu akan membahas sejarah pendidikan di Taiwan. Sejarah pendidikan di Taiwan ini sudah ada semenjak kekuasaan Jepang pada tahun 1896. Nah, pemerintah kolonial di Taiwan ini sekarang membuka kebijakan tentang adanya dekresi tentang sekolah-sekolah, yang artinya membuka direksi sekolah-sekolah modern. Nah, di negara Taiwan sekarang menggunakan sistem kalender Mugoyo, yang artinya itu sistem kalender sistem kalender ini yang artinya itu 1 tahun sekolah terdiri dari 2 semester. Nah, pemerintah di negara Taiwan ini bekerja sama dengan salah satu anggota dari Indonesia dan mendirikan tentang PPI. PPI yaitu Perhimpunan Pendidik Indonesia. Nah, dari pemerintah di negara Taiwan bekerja sama dengan salah satu anggota dari Indonesia ini menggerakkan PPI, yaitu Perhimpunan Pendidikan di Indonesia. Nah, PPI ini didirikan pada tanggal 5 Mei tahun 2010 tentang pendidikan Hari Nasional. Nah, selanjutnya ada pemerintah di negara Taiwan juga menggelar adanya Taiwan Online Higher Education pada tahun 2020. Nah, Taiwan Online Higher Education ini tentang membuat pameran. Jadi pemerintah di negara Taiwan itu membuat pameran tentang berisi, artinya pendaftaran ingin bersekolah di negara Taiwan itu menggelar adanya di Surabaya, bertepatan di sekolah Airlangga. Nah, ini di kampus Airlangga, siapa saja yang ingin daftar dari Indonesia, dari Indonesia itu untuk mendaftarkan diri di sekolah di Taiwan itu bertepatan di Surabaya, yaitu di kampus Airlangga. Sudah kita ketahui ya bahwa di negara Taiwan itu pendidikan atau teknologi pendidikannya itu sudah berkembang pesat dibandingkan di negara lain. Nah, yang kedua, pemerintah di Taiwan juga menggelar adanya daring. Jadi membuat pameran itu pemerintah di Taiwan. Yang kedua, pemerintah di Taiwan menggelar adanya daring. Jadi untuk adanya COVID-19 ini, pemerintah menggunakan pembelajaran daring agar bisa berjalan dengan maksimal, bisa melanjutkan perkuliahan maupun pembelajaran. Jadi menggunakan basis daring. Nah, yang ketiga, ada perguruan tingginya ini bertambah. Jadi dari 2017 ini totalnya 334, dia menurun jadi 208, tapi dia sudah itu meningkat dari 632. Nah, dari 2018 ini yang tertingginya 702, tetapi pada tahun 2019 yang lalu itu terdiri dari 709. Nah, ini jadi perguruan tinggi itu bertambah. Siapa saja yang mau masuk ke perguruan tinggi dari Taiwan itu bertambah. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di negara Taiwan. Sistem pendidikan di negara Taiwan itu terdiri dari 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu meliputi TK, SD, dan SMP selama 9 tahun. Nah, 9 tahun untuk sekolah dasar, TK, SD, SMP. Nah, untuk sekolah menengah itu selama 3 tahun. Udah mengambil sekolah perjurusan ya. Selanjutnya ada perguruan tinggi.
pendidikan di negara Taiwan itu ada 3. Yang pertama sekolah dasar, dan yang kedua sekolah menengah. Sekolah dasar itu selama 9 tahun, itu TK, SD, dan SMP. Dan sekolah menengah itu 3 tahun sudah mengambil sekolah kejuruan. Nah, yang ketiga ada perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi ini selama 4 tahun, sarjana, pasca sarjana, dan institut. Nah, ini sistem pendidikan. Nah, selain ada sistem pendidikan, di negara Taiwan juga ada program prasekolah. Meskipun ini program prasekolah, meskipun tidak diwajibkan di negara Taiwan, tetapi pemerintah di negara Taiwan mengumumkan dengan adanya program prasekolah ini selama 2 tahun. Nah, untuk anak-anak yang keluarganya berpendapatan rendah itu bisa disebut taman kanak-kanak publik. Nah, kalau untuk sebaliknya, kalau anak-anak yang keluarganya berpendapatan tinggi itu bisa disebut taman kanak-kanak swasta. Nah, ini untuk program prasekolah. Nah, yang kedua ada program wajib belajar. Program wajib belajar ini untuk SD dan SMP. Kalau SD itu selama 6 tahun, kalau SMP itu selama 3 tahun. Penerapan program wajib belajar ini pada tahun 1968. Nah, kurikulum yang bisa diambil itu dari kelas 1 sampai kelas 9. Nah, itu untuk program wajib belajar SD dan SMP. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah, materi yang bisa diambil ataupun mata pelajaran yang bisa diambil yaitu bisa seni bahasa, pendidikan, kesehatan, fisik, dan sosial, bisa juga matematika. Itu udah untuk program wajib belajar. Nah, selanjutnya ada program SMA. Program SMA itu selama 3 tahun ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, untuk program SMA itu sudah mengambil sekolah kejuruan. Untuk sekolah kejurusan itu, untuk senior membuka lapang pekerjaan seperti kursus, yaitu kursus itu untuk mengetahui hasil-hasil pertanian dan kedokteran, keperawatan. Itu adanya ke jurusan-jurusan yang bisa diambil dari pembukaan sekolah-sekolah senior. Nah, di sekolah SMA ini diwajibkan siswanya mengikuti sekolah militer. Terkecuali untuk anak kelas 3. Kelas 3 itu harus fokus terhadap ujian yang akan ditempuh. Nah, ujian yang akan ditempuh itu harus nilainya maksimal mungkin dan bisa memuaskan agar hasil nilainya itu bisa memasuki universitas yang terbaik. Itu untuk program SMA. Selanjutnya ada SMA akademik. Nah, ini SMA akademik. Ini siswanya udah pakai dasi, walaupun pakai dasi. Nah, seragamnya itu putih. Tetapi kalau di SMA akademik ini tidak ada yang pakai berhijab. Dia membuka rambut biasa. Nah, di SMA akademik ini pemerintahnya ini memfokuskan kelas 3 atau untuk kelulusan agar hasil nilainya ujian itu memuaskan dan bisa mencetak universitas yang diinginkan. Dan siswa yang berhasil lulus itu bisa diberi diploma. Nah, ini bisa disebut dengan diploma yang siswa yang sudah lulus kalau di SMA akademik. Jadi pemerintah di Taiwan itu menegaskan dengan kelas 3 SMA itu harus tidak mengikuti kegiatan-kegiatan, mereka harus terfokus ke dalam ujian-ujian nasional. Selanjutnya ada SMA kejuruan. Nah, SMA kejuruan ini sudah memasuki sekolah kejuruannya. Untuk sekolah kejuruan senior membuka lembaga khusus yaitu pertanian, kedokteran, keperawatan. Nanti kalau sudah lulus tentang sekolah kejuruan ini bisa mengambil pekerjaan. Nah, bisa mengambil pekerjaan itu bisa disebut dengan adanya ngambil teknologi informasi, ada juga pedagang, ada juga bisnis. Nah, itu udah mengambil sekolah kejuruan. Nah, sebagian itu melanjutkan perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi itu selama 4 tahun. Ini untuk SMA kejuruan.
Selanjutnya ada program perguruan tinggi. Nah, ini udah program perguruan tinggi ya. Ada lebih dari 1.000 pendidikan di Taiwan, termasuk banyak sekolah perdagangan dan juga perguruan tinggi. Nah, ini. Nah, kalau untuk sarjana ini selama 4 tahun, tetapi kalau sudah mengambil kedokteran itu selama 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, untuk 2 tahun itu disebut dengan magang. 2 tahun magang. Ini untuk program perguruan tinggi. Ini sudah pakai toga. Ini selama 4 tahun ya. Nah, selanjutnya ada program sarjana. Nah, ini untuk program sarjana. Gelar sarjana yang ditawarkan oleh universitas perguruan tinggi 4 tahun itu studi, namun siswa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam waktu yang diterapkan dapat diberikan perpanjangan hingga 7 tahun. Nah, ini untuk program sarjana. Jadi siswa yang tidak mampu ditetapkan dengan dapat diberikan kepanjangan 7 tahun, bukan 4 tahun untuk program sarjana. Selanjutnya ada kurikulum. Nah, untuk kurikulum ini untuk SMP dan SMA. Kalau SMP itu meliputi materi yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, pendidikan jasmani, prakarya, ekonomi, nah ini untuk kurikulum yang ada di SMP. Kurikulum SMP, kalau kurikulum SMA itu kurikulum SMA untuk semua SMA dalam 2 tahun. Ketiga dari program SMA Humairah. Kalau SMA Humairah ilmu sosial, Kayasa. Nah, ini untuk program SMA, kurikulum SMA ya. Ada Humairah, ilmu sosial, dan rekayasa. Jadi kurikulum yang ada di Taiwan ini kurikulum SMP dan SMA. Jadi kesimpulan dari pendidikan di negara Taiwan ini, yaitu pendidikan di negara Taiwan itu didirikan semenjak ada kekuasaan Jepang pada tahun 1896. Nah, ada Taiwan Online Higher Education pada tahun 2020 dan Taiwan gelar adanya daring. Jadi pembelajaran ini menggunakan basis daring. Kalau ini pameran ini adanya di Surabaya, bertepatan di kampus Airlangga. Nah, ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi. Sekolah dasar 9 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah perguruan tinggi ini 4 tahun. Nah, selanjutnya ada program wajib belajar. Untuk program wajib belajar SD sama SMP. Kalau SD 6 tahun, kalau SMP 3 tahun. Jadi penerapan wajib belajar ini pada tahun 1968. Nah, selanjutnya ada program prasekolah. Untuk program prasekolah ini selama 2 tahun. Kalau program SMA ini 3 tahun. Kelas 1, kelas 12, kelas 10, kelas 12 sama kelas 11. Nah, SMA akademik ini dia terfokus ke ujian. Selanjutnya ada SMA kejuruan. Ada perguruan tinggi juga. Kalau perguruan tinggi ini kalau sarjana selama 4 tahun, kalau ilmu kedokteran itu selama 2 sampai 7 tahun. Kalau program sarjana ini bisa kalau mendapatkan tunggakan bisa sampai 7 tahun. Nah, itu untuk pendidikan di negara Taiwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.